Kenapa hidup kamu belum berubah, padahal kamu sudah punya banyak tujuan? Jawabannya simpel. Karena yang menentukan masa depanmu bukan tujuan, tapi kebiasaan kecil yang kamu ulang setiap hari. So, aku bakal melanjutkan buku Atomic Habit karya James Clear yang pada video kali ini akan membahas materi tentang alasan sesungguhnya mengapa kebiasaan itu penting. So, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih sudah mampir ke sini. Apa kabar sobat literasi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kamu yang suka self-development atau mungkin suka mendapatkan insight baru, ataupun suka baca buku, ataupun gak suka baca buku tapi pengen tetap dapat ilmunya, ini adalah channel yang tepat buat kamu. Kamu santai aja, cukup di loudspeaker sambil melakukan aktivitas yang sedang kamu kerjakan sekarang. Aku bakal bacain ini buat kamu semuanya, so stay tune terus ya. Jadi, apa sih sebenarnya alasan sesungguhnya mengapa kebiasaan itu penting? Di sini tertulis bahwa perubahan identitas adalah kiblat untuk perubahan kebiasaan. Bagian lain dari buku ini akan memberi Anda petunjuk selangkah demi selangkah tentang cara membangun kebiasaan yang lebih baik dalam diri sendiri, keluarga, tim, perusahaan, atau dimanapun yang Anda inginkan. Namun, pertanyaan yang sejati adalah, apakah Anda menjadi tipe yang Anda cita-citakan? Langkah pertama bukan apa atau bagaimana, melainkan siapa. Anda perlu tahu ingin menjadi seperti siapakah Anda. Kalau tidak begitu, upaya Anda mencari perubahan akan seperti kapal tanpa kemudi. Dan itu sebabnya kita mulai dari sini. Anda memiliki kekuasaan untuk mengubah keyakinan terhadap diri sendiri. Identitas Anda tidak terpahat pada batu. Setiap saat Anda mempunyai pilihan. Anda dapat memilih identitas yang ingin Anda perkuat setiap hari dengan kebiasaan-kebiasaan yang Anda pilih setiap hari. Dan ini mengantar kita ke tujuan lebih mendalam dalam buku ini, serta alasan sesungguhnya mengapa kebiasaan itu penting. So, membangun kebiasaan yang lebih baik tidak sama dengan mengotori hari Anda dengan kegiatan-kegiatan remeh. Tidak sama dengan membersihkan gigi tiap malam atau mandi air dingin setiap pagi atau mengenakan baju yang sama setiap hari. Tidak sama dengan membuat upaya-upaya eksternal yang sukses seperti mencari lebih banyak uang, menurunkan berat badan, atau mengurangi stres. Kebiasaan dapat memudahkan Anda meraih semua hal itu. Tapi pada dasarnya itu tidak terkait dengan mempunyai sesuatu. Kebiasaan terkait dengan menjadi seseorang. Akhirnya, kebiasaan yang Anda lakukan itu penting karena memudahkan Anda menjadi tipe orang yang Anda inginkan. Kebiasaan menjadi saluran yang memungkinkan Anda membangun keyakinan terdalam tentang diri sendiri. Secara harfiah, Anda menjadi kebiasaan Anda. Jadi siapa Anda adalah apa yang Anda lakukan setiap hari. Kalau di dalam keyakinan saya, memang Rasul pernah dengar hadisnya bahwa manusia itu akan mati atau akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Maksudnya apa? Jadi kalau orang tersebut terbiasa melakukan hal-hal yang baik, maka insya Allah kematiannya pun sedang melakukan hal-hal yang baik. Begitupun sebaliknya. Jika seseorang tersebut lebih sering dalam kehidupannya sehari-hari kebiasaannya sering melakukan hal-hal yang tidak baik, maka akhir hidupnya pun akan seperti itu. Nauzubillah. Maka walaupun itu ditutup-tutupi atau tiada orang yang tahu, tapi
ketika kita meninggal, semua orang yang kenal kita akan tahu, oh ternyata orang ini seperti ini dan seperti ini gitu. Jadi kita harus benar-benar menjaga setiap waktunya, setiap harinya kita bisa memilih kita mau melakukan apa, kita mau mati seperti apa, kita mau hidup seperti apa lewat kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pilihan-pilihan kecil yang akan menentukan identitas diri Anda. So, ini udah masuk ke ringkasan bab 2. Aku bakal bacain buat sobat literasi semuanya, merangkum dari bab 2 ya. Yang pertama adalah ada 3 tingkatan perubahan, yaitu perubahan hasil, perubahan proses, dan perubahan identitas. Kalau kamu sudah nonton dari awal, pasti kamu tahu mana yang lebih utama dan kita harus dahulukan. Apakah perubahan hasil, proses, atau identitas dahulu? Nah, kalau belum, boleh silakan cek di video sebelumnya. Ringkasan yang kedua adalah cara paling efektif untuk mengubah kebiasaan Anda adalah berfokus bukan pada apa yang ingin Anda capai, melainkan tipe orang yang Anda inginkan. Yang ketiga adalah identitas Anda muncul dari kebiasaan-kebiasaan Anda. Setiap aksi sama seperti suara dukungan untuk tipe orang yang Anda inginkan. Jadi, Anda akan meyakini diri sendiri seperti apa sih atau siapa sih diri Anda lewat hal-hal yang biasa Anda lakukan atau yang Anda biasa raih. Seperti itu. Next, poin yang keempat, menjadi versi terbaik diri Anda menuntut Anda terus-menerus mengedit keyakinan-keyakinan Anda dan meningkatkan serta memperluas identitas Anda. Jadi, siapa diri Anda itu hasil dari pilihan Anda, dan itu bisa kita edit, kita ubah keyakinan-keyakinan kita lewat kebiasaan-kebiasaan dan pilihan yang kita pilih. So, yang terakhir adalah alasan utama kebiasaan itu penting bukan karena memberi Anda hasil yang lebih baik, meskipun bisa, ya, tetapi karena kebiasaan dapat mengubah keyakinan tentang diri sendiri. Jadi, the way we see us gitu kan, cara kita memandang diri kita sendiri itu lebih penting dari proses itu sendiri, karena apa yang kita yakinin, belief kita, itu yang akan mengantarkan kita pada aksi-aksi, dan aksi itu akan mengantarkan kita pada sasaran kita. So, perbaiki dulu identitas diri Anda. Kalau kamu masih menganggap diri kamu itu buruk, tidak baik, maka mulai sekarang stop keyakinan itu kamu bisa rubah. Identitas lama kamu buang, bikin identitas baru sesuai yang ingin kamu cita-citakan, ya. So, aku harap kita dapat insight dan ilmu yang bermanfaat dari semua yang aku bacain dari buku yang keren ini. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyak orang, karena bisa jadi ini adalah wasilah yang kamu bisa gunakan untuk membantu orang lain gitu. So, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.